Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1 sampai 3. Yuk kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan yaitu kalimat yang digunakan ketika ingin menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ciri-ciri kalimat penolakan. Yang pertama, ditandai dengan kata tidak sebagai tanda menolak. Yang kedua, kata maaf dapat digunakan untuk mengawali penolakan. Yang ketiga, kata terima kasih dapat digunakan untuk menutup penolakan. Yang keempat, kata lain kali dapat diucapkan di awal atau di akhir penolakan. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh percakapan dalam bacaan di bawah ini. Dengan judul, membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari bacaan tadi kita bisa menemukan di situ ada percakapan dan di situ ada kalimat penolakan. Kalian bisa menemukannya di situ ya. Ada kata tidak mau, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, itu kata Udin. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat penolakan. Anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat kerajinan dari bahan alam. Karya dengan bahan alam dibuat dengan berbagai teknik seperti kolase dan mozaik. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Sedangkan mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada permukaan gambar. Bahan alam dapat untuk membuat hiasan. Contoh bahan alam yaitu ada daun kering, biji-bijian, ranting, pasir, cangkang kerang, dan cangkang telur. Sebelum membuat kolase, sebaiknya kita membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambar rancangan. Marilah kita perhatikan contoh prakarya dari bahan alam. Perhatikan di situ ada kupu, ada bunga, ada burung. Itu semuanya adalah prakarya yang terbuat dari bahan alam. Coba perhatikan dari apa saja ya. Ada yang dari kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, beras, jagung. Ada juga yang terbuat dari pecahan-pecahan keramik. Itu contoh-contohnya ya anak-anak. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila pertama dan kedua, Pancasila di masyarakat. Yang pertama, sila pertama Pancasila. Kalian masih ingat simbol atau lambang dari sila pertama? Apa coba? Iya, betul. Simbolnya adalah bintang. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama di masyarakat. 1. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. Kalau ada tetangga kita sedang melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggu.
Menghidupkan musik yang keras atau teriak-teriak jangan dilakukan karena akan mengganggu ibadah mereka. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Walaupun kalian punya tetangga yang berbeda agama, kalian harus tetap menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bermusuhan, harus tetap bermain bersama, harus tetap saling menghormati, menjaga kerukunan. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar. Kalau ada rumah ibadah di dekat kita yang sedang merayakan hari besar, misalnya seperti ada acara Natalan, nah kita harus ikut menjaga keamanannya, jangan malah membuat kerusuhan. Itu adalah contoh dari sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan belajar sila kedua Pancasila dengan simbol rantai. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua di masyarakat, yang pertama adalah menyapa tetangga saat bertemu. Misalnya kalian sedang di jalan ketemu dengan tetangga, maka kalian harus menyapanya. Jangan malah pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat. Nah, kalian harus menyapanya ya. Yang kedua, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Misalnya ada tetangga kita yang kurang mampu, maka kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Memberikan bantuan seikhlas kita, semampu kita. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Apabila tetangga kita, teman kita ada yang sakit, maka kita harus menjenguknya dan mendoakannya semoga cepat sembuh. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan belajar menentukan jumlah dan selisih dua bilangan. Jumlah adalah hasil dari penjumlahan, sedangkan selisih adalah hasil pengurangan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Perhatikan contoh soal berikut. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Cara penyelesaiannya. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Yang A, penjumlahan bilangan. 534 ditambah 249 disusun ke bawah. Cara menghitungnya mulai dari paling kanan, yaitu dari satuan. 4 tambah 9 sama dengan 13. Yang kita tulis satuannya angka 3. Kemudian satu puluhannya disimpan, dituliskan di atas angka 3. Kemudian angka 1 tadi dijumlahkan ke dalam puluhannya, yaitu 3 tambah 4 tambah 1 yang disimpan tadi, menghasilkan angka 8. Yang ratusan dijumlahkan ada 5 tambah 2 sama dengan 7. Hasilnya adalah 783. Kemudian yang B, yang kedua, pengurangan bilangan. Menghitung selisihnya dengan cara dikurangi. 534 dikurangi 249. 4 dikurangi 9 tidak bisa, maka harus pinjam. Pinjam di puluhan, pinjam 1 menjadi 14. 14 kurangi 9 sama dengan 5. 30-an tadi dipinjam 1 oleh satuannya. Masih berapa? Masih 2. 20-an kurangi 4. 2 kurangi 4 tidak bisa, pinjam ke ratusan. Pinjam ke ratusannya menjadi berapa? Menjadi 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Ratusannya angka 5 tadi sudah dipinjam sama puluhan. Pinjam 1 masih 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 285. Jadi jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika.
Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut. 115 tambah 290 dikurangi 148 sama dengan berapa? Cara penyelesaiannya, soal di atas terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan. Selanjutnya, hasilnya dikurangi bilangan pengurang. Cara menghitungnya adalah langkah pertama, 115 kita tambahkan dengan 290. Cara menghitungnya, kita hitung dari yang paling kanan, dari satuannya dulu. 5 tambah 0 sama dengan 5. Kemudian jumlahkan puluhannya, 1 tambah 9 sama dengan 10. Yang kita tuliskan nolnya, simpan satunya, kita tuliskan di atas ratusan. Kemudian untuk ratusannya, tadi sudah menyimpan 1, ditambah 1, kemudian tambah 2. Hasilnya ada 4. Jadi 115 tambah 290 sama dengan 405. Selanjutnya 405 ini kita kurangkan dengan 148 di langkah yang kedua. 405 dikurangi 148. Kita hitung dari satuannya, paling kanan. 5 kurangi 8 tidak bisa. Jadi pinjam 1 puluhan. Menjadi 15 kurangi 8 sama dengan 7. Kemudian puluhannya, nah kita perhatikan di situ ada 0. 0 dikurangi 4 tidak bisa. Jadi pinjam di ratusan. Jadi 10. 10 tadi dipinjam 1 oleh satuan. Jadi masih 9. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian yang ratusannya. Yang ratusannya 4 tadi dipinjam 1. Jadi masih 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 405 dikurangi 148 sama dengan 257. Jadi hasil dari 115 tambah 290 dikurangi 148 sama dengan 257. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugasnya adalah matematika. Silahkan mengerjakan soal yang ada di lembar fotokopi. Yang kedua, bahasa Indonesia. Anak-anak silahkan mengerjakan Bu Peti halaman 100 sampai 102. Tugas yang ketiga adalah SBDP. Silahkan dikerjakan, tidak harus hari ini. Paling lambat besok Ahad, 23 Agustus 2020. Tugasnya adalah membuat kolase kupu-kupu dari daun-daunan di lembar fotokopi yang sudah dibagi. Contohnya ada di Bu Peti halaman 106. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Setelah selesai mengerjakan, silahkan difoto, kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.